Jadi polisi-polisi tuh bener-bener dicari mereka, bener-bener diburu mereka. Kalau ketemu langsung hantem udah. On social media, they brandish their wealth and lavish lifestyles achieved through criminal activities. Makanya nggak heran sekarang para anggota gangster ini tuh malah berevolusi jadi kekuatan politik yang baru. Kalau lo ngikutin berita beberapa minggu terakhir, gue yakin lo tahu nih kalau ada satu negara yang lagi lumayan sering nongol nih beritanya. Iya bener, Haiti yang sekarang tuh lagi ngalamin masalah. Soalnya negaranya tuh lagi dikuasain sama gangster, lagi diambil alih sama gangster. Ini sejujurnya awalnya sebenarnya gue tuh mau skip aja pembahasan ini. Soalnya gue ngelihatnya ini masih mirip-mirip sama yang di Ekuador kemarin nih. Tapi terus kok ini makin lama makin edan ya? Dan setelah gue pelajari, gue cari-cari tahu, ternyata kasus di Haiti ini tuh emang lumayan beda sama kasus yang di Ekuador. Bahkan yang bikin di Haiti ini lebih beda, lebih aneh lagi, soalnya kepolisian kayaknya tuh sampai mau diterjunin buat nanganin masalah ini. Nah ini kan ngapain coba? Polisi kayaknya ngurus masalah di Haiti tuh ngapain? Kayak di negaranya sendiri nggak ada masalah aja. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas ada apa sebenarnya di Haiti dan udah seberapa parah kondisi di sana di Learning by Googling. Oke, jadi kabar soal kerusuhan gangster di Haiti ini tuh mulai ramai diberitainnya tuh di awal bulan Maret ini. Waktu itu media-media mulai tuh ngeliput kondisi Haiti yang lagi chaos. Perdana Menterinya nggak ada, dan ibu kotanya, Port-au-Prince, itu kondisinya mencekam gara-gara gangster-gangster pada keliaran di dalam kota dengan nenteng senjata api. Dan kalau menurut AP News disebut, kerusuhan yang dilakuin sama gangster di ibu kota Port-au-Prince ini tuh sebenarnya udah mulai pecahnya di tanggal 29 Februari 2024-nya. Dan sebelum kerusuhan pecah di Port-au-Prince, di sana tuh ada dua kelompok gangster yang emang udah dari lama nguasain wilayah ibu kota Haiti dan berkonflik satu sama lain. Dua kelompok gangster ini tuh ada The G9 Family and Allies atau biasa dikenal sebagai G9 sama G-Pep atau sebelumnya dikenal dengan nama Nan Brooklyn. Nah, mereka berdua nih ribut mulu nih. Tapi terus kalau menurut Al Jazeera, setelah lama berkonflik, dua kelompok gangster yang emang musuh bebuyutan ini, mereka tuh tiba-tiba sepakat berdamai dan ngebikin aliansi. Dengan tujuan buat ngegulingin pemerintah Haiti sekarang yang dipimpin sama Ariel Henry. Wah, kaget lah di sini orang-orang. Dua kelompok gangster ini mereka masing-masing aja udah gede dan serem banget kan? Gimana kalau nyatu coba? Ya makin-makin kan. Mana tujuannya juga besar banget lagi kan? Ngegulingin pemerintah loh. Ya emang edan kan ini ngerinya jadi. We ask the Haitian National Police and the military to take responsibility and arrest Ariel Henry. Once again, we're not against the people. The armed groups are not your enemy. Arrest Ariel Henry for the country's liberation. Tambahan dikit, ini kondisi di Haiti ini udah benar-benar kacau banget ya. Di jalan tuh mayat semua bergelimpangan. Lu jalan berapa meter tuh mayat terus. Cuma ya gambarnya nggak gue taruh sini ya, karena kan bahaya buat tornadolar. Jadi ya ada di tempat biasa lah, nanti gue taruh sana lah. Tapi buat yang nggak kuat sih, gue sarankan mending jangan lah. Dan akhirnya di tanggal 29 Februari 2024, waktu Perdana Menteri Haiti lagi ngelakuin kunjungan ke Kenya buat ngebahas soal penanganan masalah gangster di negaranya, di situ aliansi gangster tadi tiba-tiba mereka tuh ngelakuin serangkaian serangan dan aksi teror di ibu kota Haiti. Di sini pemimpin kelompok gangster G9 sekaligus pemimpin aliansi gangster di Port-au-Prince, Jimmy Barbecue Cherizier, dia tuh nyebut kalau aksi penyerangan yang dilakuin kelompok gangster ini tuh bertujuan buat nuntut Ariel Henry. Nuntut si Perdana Menteri Haiti buat mundur, sekaligus nyegah dia buat masuk ke Haiti. Jadi serangannya tuh emang nunggu si Perdana Menteri keluar dulu, biar di dalam tuh lagi nggak ada yang mimpin, biar di dalam tuh lagi nggak ada yang in charge. Baru di situ diserang tuh sama gangster-gangsternya tuh, dan si Perdana Menteri ya posisinya juga dia udah susah kalau mau balik. Ini jago juga nih gangsternya nih, strateginya nih. Dan dalam aksinya ini, para anggota gangster ini mereka tuh ngelakuin serangkaian serangan ke pos-pos polisi, ke penjara, ya pokoknya ke fasilitas-fasilitas vital pemerintah lah. Terus di sini Cherizier juga bilang kalau serangan para gangster ini tuh emang nargetin aparat keamanan, khususnya anggota polisi dan juga petugas-petugas pemerintahan. Jadi ya para gangster ini mereka tuh emang sepenuhnya ngaku bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di Haiti sekarang. Emang kenapa mereka pengen Perdana Menterinya mundur? Soalnya kondisi sosial di Haiti tuh bisa dibilang emang parah banget. Ini nanti di belakang kita bahas deh. Dan gangster-gangster ini bisa muncul salah satunya ya karena masalah sosial yang udah nggak ketolong lagi di sana. Nah, mereka ngerasanya masalah-masalah ini bisa terjadi soalnya para elit di sana tuh nggak becus kerjanya. Menurut mereka, menurut gangster-gangster ini, para elit politik di sana tuh cuma pengen ngenyangin perut mereka sendiri aja. Mereka tuh cuma pengen kaya sendiri aja, udah. Mereka nggak peduli tuh sama nasib rakyat. Gangster-gangsternya tuh ngerasanya begitu. Dan sejak tahun 2021, Haiti tuh bisa dibilang nggak punya pemimpin yang resmi. Ariel Henry ini, si Perdana Menteri ini, dia tuh cuma orang yang ditunjuk buat ngegantiin si presiden sebelumnya sampai Haiti ngegelar pemilu lagi.
Nah, masalahnya bukannya segera digelar, pemilu Haiti itu tuh sampai sekarang malah belum terlaksana lagi. Padahal ya dari tahun 2001 sampai 2004 kan ada sekitar 3 tahunan ya. Jadi ya gara-gara ini para gangster ini ngelihatnya elit-elit ini sengaja nunda-nunda pemilu, sengaja biar mereka bisa lebih lama megang kekuasaan. Dan ya udah, akhirnya gangsternya muak ngelihat ini ya, akhirnya sekarang kayak gini, akhirnya Perdana Menterinya sekarang mau digulingin sama mereka. Dan ya kalau emang bener ternyata pemilunya emang sengaja ditunda-tunda ya jadi masuk akal sih ya alasan para gangster ini ya. Terus sehari setelah pecah kerusuhan di Port-au-Prince, Ariel Henry yang lagi ada di Kenya kan tadi, dia tuh nandatanganin perjanjian sama Kenya, di mana pemerintah Kenya bakal ngebantu pemerintah Haiti dalam nanganin masalah gangster di sana. Dengan cara ngirimin 1.000 personil polisi ke Haiti. Kenapa kerjasamanya sama Kenya? Soalnya dari tahun 2003, Kenya tuh emang udah nawarin diri buat mimpin operasi penumpasan gangster di Haiti. Dan ngerinya nih, kalau menurut AP News, Kenya tuh di sini nggak sendirian dia. Di belakang Kenya tuh ada Amerika. Dia lagi. Ya jadi Amerika tahun kemarin tuh mereka tuh udah nandatanganin kesepakatan di mana mereka bakal ngedanain operasi kepolisian Kenya buat numpas gangster di Haiti. Ini emang agak muter sih ya. Amerika pengen bantu numpas gangster di Haiti, tapi bantuannya lewat Kenya. Jadi Amerika cuma bantuin dana doang tuh, nggak ada bantuin pasukan sama sekali. Pasukan yang diterjunin ke Haiti itu tetap pasukan dari Kenya. Tapi waktu itu rencana ini tuh ketunda terus karena satu dan lain hal. Sampai akhirnya di tanggal 1 Maret 2024 kemarin, ditandatanganin itu perjanjian antara Kenya sama Haiti buat ngirim personil polisi Kenya ke Haiti dan ngebantu aparat di Haiti yang lagi babak belur diserang sama kelompok-kelompok gangster. The PM's not asking for foreign troops to come to the country. They want foreign forces to protect them from the crimes they have committed. Several times the UN's intervened in Haiti, and you see that the result is always zero. Tapi walaupun kesepakatan antara Haiti sama Kenya tuh udah ditandatanganin, tapi kerusuhan dan aksi kekerasan yang dilakuin sama anggota gangster di ibu kota Haiti itu masih tetap terus lanjut. Sama sekali nggak ada jiper-jipernya ini gangster-gangsternya. Bahkan sehari setelahnya, di tanggal 2 Maretnya, para anggota gangster ini tuh berhasil ngedudukin 2 penjara terbesar di Port-au-Prince. Dan mereka ngebebasin sekitar 4.000 tahanan di dalamnya. Jadi ya bener-bener aksi ini tuh nggak bisa dicegah sama aparat Haiti. Bener-bener kalah telak mereka sama para gangster ini. Dan akhirnya yang bisa mereka lakuin, yang bisa aparat ini lakuin ya cuma minta pertolongan. Sama ngasih update info kalau kondisi mereka saat ini udah bener-bener kewalahan ngadepin gangster-gangsternya. Bahkan beberapa aparat tuh sampai ada yang jadi korban jiwa ya di sini ya. Soalnya ya kayak yang gue bilang tadi, aparat kepolisian tuh saat ini mereka tuh jadi salah satu target incerannya para gangster. Jadi polisi-polisi tuh bener-bener dicari mereka, bener-bener diburu mereka. Kalau ketemu langsung hantem udah. Dan gak cuma sampai di situ, sehari setelahnya di tanggal 3 Maret 2024, pemerintah Haiti ngumumin kondisi darurat nasional dan pemberlakuan jam malam khususnya di wilayah ibu kota. A 72-hour state of emergency has been declared in Port-au-Prince. The BBC has been told the vast majority of inmates held the capital's main prison have escaped, some 4,000 men. Gangs who now control much of Port-au-Prince broke into the jail in the early hours of Sunday. Nah, di sisi lain, karena ngerasa udah berhasil nguasain wilayah paling vital di Haiti, para anggota gangster yang dipimpin sama Jimmy Cherizier tadi, mereka mulai tuh ngedudukin Port-au-Prince International Airport, bandara utamanya Haiti. Dan akibat aksi ini, semua penerbangan dari dan menuju Haiti tuh jadi lumpuh, termasuk Perdana Menteri Ariel Henry yang jadi nggak bisa masuk ke negaranya. Ya gimana? Kalau dia maksa pulang, nyampe bandara kan langsung disambut sama gangster dia, yang ada langsung kelar dia di situ. Apalagi para anggota gangster ini kan tadi udah ngumumin perang lawan Ariel Henry, dan mereka nuntut Ariel Henry buat segera mundur. Dan akhirnya situasi tanpa sosok pemimpin di kondisi kritis kayak gini, ini nih ngebikin beberapa elit politik di sana jadi ngebentuk aliansi. Dan lewat aliansi ini, mereka ikutan nuntut Ariel Henry buat mundur dari jabatannya. Ya, udah pada panik juga mungkin ya para elit politik ini ya. Jadi ya daripada kenapa-napa, mending ikutan minta mundur aja udah. Mending ikutin aja tuh kemauan gangsternya. Mungkin mereka mikirnya gitu. Dan Ariel Henry sendiri ngelihat tekanan yang datang dari berbagai pihak, di tanggal 11 Maret 2024, akhirnya dia ngeluarin statement kalau dia bersedia ngundurin diri sebagai Perdana Menteri Haiti. Tapi terus dia nambahin nih, dia bilang kalau pengunduran dirinya ini baru bisa dilaksanain kalau Dewan Transisi Kepresidenan udah terbentuk dan penggantinya tuh udah kepilih. Jadi kalau penggantinya udah jelas, baru dia mau ngundurin diri. Intinya tuh begitu. Dan sampai gue bikin video ini, belum ada update lagi sih nih soal pembentukan Dewan Transisi ini. Makanya ya kerusuhan di Haiti tuh sampai sekarang juga masih terus berlanjut kan. Gouvernement ap dirije après Conseil des ministres à Souéa, accepté pour le mettre en place un conseil
présidentielle de transition. Gouvernement que m'a dirigé a retiré col immédiatement après installation conseil ça. Dan kalau ngomongin soal aktivitas gangster di Haiti, bisa dibilang ini tuh emang masalah yang kompleks banget ya. Kalau menurut Robert Fetten, pakar Haiti sekaligus profesor di University of Virginia, dia bilang geng-geng bersenjata tuh emang bukan fenomena baru di Haiti. Malah yang ada dari dulu, geng-geng ini, gangster-gangster ini, mereka tuh seakan dipelihara sama aparat dan kelompok elit Haiti buat mulusin semua urusan mereka. Kayak misalnya waktu era kepemimpinan keluarga diktator Duvalier. Waktu itu François Duvalier alias Papa Doc yang ngejabat jadi presiden Haiti dari tahun 1957 sampai 1972, dia tuh ngebikin pasukan bersenjata semi militer yang dikasih nama Tonton Smakute, yang dia pakai buat ngabisin kelompok oposisi dan lawan-lawan politiknya. Jadi walaupun dibentuknya sama presiden, tapi mereka ini bukan kelompok militer resmi, mereka ini ya kelompok tentara bayaran gitu aja. Terus keberadaan kelompok bersenjata ini kemudian berlanjut waktu anaknya François Duvalier, Jean-Claude Duvalier alias Baby Doc, jadi presiden Haiti selanjutnya. Ya intinya selama kurang lebih 29 tahun keluarga ini berkuasa di Haiti, kelompok bersenjatanya tuh juga bener-bener dipelihara buat melanggengkan kekuasaan mereka. Nah masalahnya kelompok bersenjata gini kan ketika tuannya udah lengser, mereka kan jadi nganggur ya. Padahal perut harus terus diisi, tapi nggak punya kerjaan, ngertinya cuma pakai senjata doang. Akhirnya ya udah bergeser lah mereka jadi gangster, jadi kelompok kriminal. Dan dari sini akhirnya mulai muncul deh tuh kelompok-kelompok gangster lain di Haiti. Kalau menurut Al Jazeera saat ini diperkirakan ada 200-an kelompok kriminal bersenjata yang ada di Haiti, di mana sekitar setengahnya itu tuh aktif beroperasi di ibu kota Port-au-Prince. Ini banyak amat jir 200. Setengahnya ya 100-nya berarti di ibu kota loh. Ih, nggak kebayang gue itu suasananya kayak gimana ya. Ih. Terus ditambah lagi, masih menurut Robert Fetten, kondisi Haiti yang jadi negara Amerika Latin termiskin juga ngebikin permasalahan di Haiti tuh jadi makin kompleks. Soalnya anak-anak mudanya tuh pada nggak bisa dapat pendidikan yang layak. Jadinya ya mereka pada susah nyari kerja. Dan ujung-ujungnya ya mereka nggak tahu harus ngapain buat nyambung hidup kan. Dan kalau udah kayak gini, nggak punya wawasan, nggak punya skill juga, ya satu-satunya cara yang terpikir buat bertahan hidup ya berbuat kriminal dengan cara gabung sama geng-geng. Jadi anak-anak muda ini tuh ngelihatnya, wah, ini gue berbuat kriminal gini ternyata bisa dapat duit nih, bisa buat nyambung hidup nih. Kalau gitu ya daripada susah-susah cari kerja, mending jadi anggota geng aja lah udah. Pada mikirnya gitu. Akhirnya ya udah makin banyak itu anggota gengnya makin hari. Udah bye-bye udah. That's all we've got in this country. Most of the young people who haven't left Haiti yet are like us. They take up arms. On social media, they brandish their wealth and lavish lifestyles achieved through criminal activities. Some are even seen with a couple $1,000. Dan akhirnya kondisi-kondisi yang terjadi di Haiti ini kemudian dimanfaatin sama sebagian kecil pihak buat nyari keuntungan. Nyari keuntungan gimana? Kalau menurut Mariano de Alba, senior advisor di The International Crisis Group, dia bilang, para pemimpin gangster ini tuh sekarang tuh udah mulai mikir gimana caranya biar mereka bisa dapat porsi kekuasaan. Biar mereka juga bisa punya pengaruh politik. Waduh. Iya, mungkin kalau dulu mereka emang cuma jadi kayak semacam tukang pukulnya kelompok elit di Haiti doang. Mereka dibayar sama beberapa kelompok elit buat ngelakuin tindakan-tindakan kriminal. Termasuk buat ngabisin lawan politik. Tapi itu kan dulu, kalau sekarang kondisinya mulai berbalik nih. Sekarang kelompok-kelompok gangster ini tuh udah cukup terorganisir dan mereka juga udah punya modal yang cukup besar dari bisnis-bisnis ilegalnya mereka. Dan dengan modal ini akhirnya mereka bisa upgrade diri dengan cara ngebeli persenjataan yang lebih canggih. Bahkan kalau menurut Robert Fetten, di aksi kerusuhan yang baru aja terjadi, para anggota gangster ini tuh diduga kuat punya drone yang mereka pakai buat ngebobol penjara. Ini ya canggih sih. Dan ya, masih menurut Robert Fetten, beberapa persenjataan mereka juga kan diyakini diselundupin dari Amerika Serikat kan. Makanya nggak heran sekarang para anggota gangster ini tuh malah berevolusi jadi kekuatan politik yang baru. Dan mereka bisa jadi begini ya karena mereka punya kekuatan. Sekarang jatuhnya malah elit-elit politik Haiti yang kayak disetir sama para gangsternya. Jadi kondisinya malah berbalik nih sekarang nih. Kalau dulu gangsternya yang disuruh-suruh kan, abisin si itu, dan mereka nurut karena mereka dibayar. Nah sekarang kebalik nih, jadi gangsternya yang bisa nyuruh-nyuruh elit politiknya. Karena ya mereka udah nggak butuh dibayar sama elit politiknya. Malah jadi elit politiknya yang ngerasa terancam kan kalau nggak nurut sama gangsternya. Bisa-bisa malah mereka yang dihabisin. Ya mau jadi apa coba negaranya kalau dikendaliin sama kriminal begini ya? Ini ngeri sih ini sih. And in the years that followed, armed gangs continued to operate in support of different political parties. A number of these gangs took over community self-defense groups,
while others even fused with the state police. These groups form the basis of what are the established gangs in Haiti today. Dan kalau kita ngomongin apa yang lagi terjadi di Haiti, sebenarnya penyebab kerusuhan yang terjadi sekarang tuh bisa ditarik ke beberapa tahun ke belakang loh. Tepatnya ke tahun 2021, di mana Presiden Haiti waktu itu, Jovenel Moïse, dia tuh tewas dibunuh sama pembunuh bayaran. Jovenel Moïse sendiri, dia tuh merupakan tokoh politik dari Parti Haitien Tête Kale atau PHTK, partai politik yang saat itu berkuasa di Haiti. Nah, kalau menurut Al Jazeera, kelompok gangster yang dipimpin sama Jimmy Barbecue Cherizier, kelompok G9, mereka tuh dulu emang dikenal punya hubungan yang deket banget sama partai ini. Sementara kelompok rivalnya, JPEP, mereka dikenal punya hubungan yang deket banget sama kelompok oposisi. Nah, waktu itu kan dua kelompok gangster ini kan belum bikin aliansi ya, masih ribut ya mereka ya. Dan tensi antara dua kelompok ini tuh jadi makin memanas semenjak Presiden Moïse tewas. Emang seberkuasa apa sih gangsternya di sana? Beberapa pihak tuh nyebut kalau 80% wilayah ibu kota tuh dikuasain sama gangster, di mana kebanyakan ya G9 sama JPEP ini yang megang wilayahnya. Dan yang harus kita ingat di sini, walaupun mereka nguasain 80%, tapi kan waktu itu mereka belum nyatu ya, masih masing-masing ya, masih ribut-ribut lah kan mereka kan. Mereka nggak akur aja megang 80%, gimana sekarang coba mereka udah bikin aliansi. Makanya akhirnya dengan bersatunya dua kelompok gangster paling berpengaruh ini, bisa dibilang Jimmy Cherizier tuh otomatis jadi sosok paling berpengaruh di Haiti buat sekarang. Ini dan kan, sosok paling berpengaruh di negara malah bos gangster tuh gimana coba? Wah. Tapi sejujurnya gue ada curiga pembunuhan presiden di tahun 2021 ini tuh emang sengaja disetting sama gangster-gangster ini sih, biar mereka bisa berkuasa. Ya kan? Ya dong, bunuh presidennya, elit politik di bawahnya jadi pada rebutan kekuasaan, ngatur negaranya jadi nggak bener. Ya udah, kebuka tuh jalannya tuh buat gangster-gangsternya tuh jadi berkuasa. Dan ya gue curiganya ke kelompok G5 sih, walaupun mereka koalisinya sama presiden waktu itu ya. Karena kan pada akhirnya sekarang pemimpin mereka yang naik, pada akhirnya kan si Cherizier, si Barbecue yang naik kan. Apalagi waktu itu pembunuh presidennya kan nggak ketahuan dari pihak mana, nggak ketahuan itu siapa. Apalagi sekarang kan gangster-gangster ini udah jauh lebih siap kalau mau perang, karena peralatan mereka kan udah jauh lebih canggih kan, bahkan lebih canggih dari yang dimilikin sama aparat Haiti. Nah, hal-hal kayak gini kan nggak mungkin tiba-tiba, pasti ada proses ngebangunnya kan. Jadi ya mungkin emang udah ada planningnya dari tahun 2021 mereka ngebunuh presiden dulu, tapi saat itu mereka nggak langsung pengen naik, mereka tahan dulu tuh. Tahan dulu sambil pelan-pelan upgrade diri, sampai ya akhirnya yang terjadi di 2024 ini, mereka udah siap, udah tuh dihajar udah. Tapi ya ini teori gua doang ya, bukan berita resmi, jadi jangan dijadiin acuan nih. Dan yang menarik lagi, gue juga sempat baca beberapa tanggapan yang bilang kalau Jimmy Barbecue Cherizier ini, dia nih dianggap bos gangster, itu tuh cuma framing dari media-media barat doang. Ya jadi menurut beberapa orang dia tuh sebenarnya revolusionis, tapi terus dibelokin sama media-media barat dibilangnya jadi bos gangster. Apalagi kan di belakangnya bantuan kayaknya buat Haiti tadi kan ternyata ada Amerika kan, jadi ya jatuhnya kayak anteknya Amerika lah ini pemerintahan Haiti sekarang nih. Makanya yang lawannya tuh di framingnya jadi gangster, di framingnya jadi penjahat. Tapi buat yang ini juga belum ada keterangan resminya ya, cuma kecurigaan beberapa pihak doang ini. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah Haiti ke depannya bener-bener bakal full dikuasain sama gangster? Atau gangsternya bakal kalah setelah kayaknya sama Amerika turun tangan? Yang mana nih? Silakan komen. There's a difference between a gang and an armed group. We have an ideology. We have a vision to see Haiti with all the services, with drinkable water, schools, jobs, and with security. Oke, sekian review kali ini tentang apa yang terjadi di Haiti sekarang. Yang ternyata ya ini cukup kompleks sih masalahnya ya. Tapi ya kita doakan semoga bisa cepat reda lah biar orang-orang sipil di sana tuh bisa lebih tenang hidupnya. Oke, kalau merevisi gue udah salah atau mau nanya atau nambahin di video bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.